Hidup bak malam yang gelap, tidak lupa dengan pandemi yang sedang terjadi. Bahkan permasalahan-permasalahan yang turut membawa kecemasan, kegelisahan, dan keputusasaan. Dalam bayang kelam, dosa melingkupi hari. Langkah kaki berkasut kepalsuan. Pandang mata berteropong kemunafikan. Gelap, tak ada titik terang. Itu yang kurasa. Di ujung keampaan, aku mencari jalan pulang. Apakah masih pantas kau kupanggil Bapa? Apakah masih pantas kakiku menginjak rumahmu? Diriku sudah tak pantas lagi untuk disebut anakmu. Ya, Bapakku. Janji lama telah terwujud nyata ketika Allah menjadi manusia dalam Yesus, Putra Natal. Di Betlehem dalam palungan, ia dibaringkan. Datang dalam kerendahan dan kesahajaan untukmu dan untukku, untuk kita semua. Ketakutan sirna, keraguan lenyap, harapan kepastian akan hidup kekal terjamin dalam kehadirannya. Mari kita rayakan sukacita kelahirannya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri sambil menyalakan lilin Natal sebagai simbol terang ilahi yang telah datang menyinari dunia dari pekatnya dosa. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 92 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Malam Kudus. menggegam
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan tubuh, hati, dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga yang telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan Roh Kudus untuk menyertai kita setiap hari. Inilah hari di mana aku menantikan Engkau, ya Allah. Aku rindu pada kisah kasih di Bethlehem, di mana Engkau hadir dan memulai karya selamat-Mu bagiku. Jika sudah demikian, tertabislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Kristus sudah datang. Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Cahaya abadi dari Allah Bapa, kentara berwujud di dunia. Anak Ilahi berbalutkan lampi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nats yang membimbing ibadah Natal kita pada saat ini terambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, lewat terang bayi Natal, marilah kita mengaku semua dosa kita sambil meminta pengampunan. Dalam kebersamaan, seringkali kami tidak setia pada pengakuan dan janji kami untuk saling melayani dalam kasih dan pengampunan. Terkadang keegoisan yang menguasai kami, ketidakjujuran serta ketidakpercayaan yang mewarnai hidup kami, dan terkadang lalai menjadi teladan yang baik bagi orang lain, serta tidak sepenuhnya melakukan kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami berserah dan memohon, ampuni dan kasihi kami, Bapa. Baharui kami, ya Juru Selamat. Terangilah hidup kami dengan terang kemuliaan-Mu. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
impetus, Yesus amperusin, Yesus folis, nanti akit manik es noke. Engkau adalah Allah yang mengasihi aku. Namun aku kerap kali tidak mengasihimu, bahkan tidak sadar akan kasihmu kepadaku. Ketika engkau memanggilku, justru aku tidak mendengarkanmu, karena dosa yang telah kuperbuat menghalangi hadiratmu masuk dalam hidupku. Karena kesibukan yang kulakukan, aku lupa akan penyertaanmu dalam kehidupanku. Aku terlalu egois, aku terlalu bebal. Aku selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapanmu. Aku merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kuperbuat. Aku sadar jika telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya lewat kelahiran-Mu, Engkau mau mengasihiku menurut kasih setiamu. Bacaan hari ini dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini.
Shalom. Saya mau mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Mama dan saudara semua. Semoga damai Natal selalu menyertai kehidupan Bapak Mama, bersaudara, dan adik-adik semua di dalam kehidupan pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di setiap langkah kehidupan daripada Bapak Mama dan saudara semua. Tema yang saya pilih untuk kita renungkan sama-sama, yang kita pakai untuk jadi bahan renungan kita pada Natal kali ini, yaitu Yesus lahir atau Kristus lahir untuk aku dan kamu. Sekilas ketika kita membaca Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17 barusan, sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya sekali lagi tidak ada apa-apa. Keturunan-keturunan ini dipaparkan dengan begitu rapi Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Namun ketika saya membaca, saya menemukan ada satu hal yang menurut saya ganjil. Ada satu hal yang menurut saya ganjil. Itu ada pada ayatnya yang kelima. Itu ada pada ayatnya yang kelima, di mana pada ayat yang kelima itu dipaparkan bahwa Boas memperanakan Obed dari Rut. Boas memperanakan Obed dari Rut. Saya merasa aneh, saya merasa ganjil, karena Rut ini Bapak Mama dan saudara. Rut ini bukan merupakan keturunan Yahudi. Rut merupakan keturunan Moab. Sekali lagi Rut merupakan keturunan Moab. Tapi Tuhan memutuskan untuk lahir dari keturunannya. Tuhan memutuskan untuk lahir dari keturunannya. Keturunannya siapa? Keturunannya Rut. Ada darah Moab yang mengalir di dalam diri Yesus Kristus, Bapak Mama dan saudara-saudara semua. Sebenarnya saya membaca bahwa ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis yang berhubungan dengan tema kita barusan, yaitu Kristus lahir untuk aku dan kamu. Pemilihan Rut menjadi salah satu bagian daripada keturunan Yesus, menjadi salah satu bagian daripada nenek moyang daripada Yesus, adalah tanda bahwa Yesus bukan hanya lahir untuk orang Yahudi saja, tapi dia lahir untuk semua orang, untuk Bapak Mama dan saya. Jadi, jika saat ini ada Bapak Mama, ada saudara, ada teman-teman yang sementara ada di dalam keadaan tertekan, sementara ada di dalam keadaan terbeban, atau bahkan sementara ada di dalam keadaan bahwa Bapak Mama merasa kalau Bapak Mama terlalu jauh dari Tuhan, hidup bergaul dengan dosa, bahkan bermain-main dengan dosa, atau mungkin mandi, atau mungkin dalam kubangan dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia lahir untuk Bapak Mama dan saya. Tidak peduli seberapa parah Bapak Mama, tidak peduli seberapa jauh Bapak Mama, tidak peduli seberapa gelap kehidupan saudara-saudara dan Bapak Mama, tapi dia lahir untuk Anda dan saya. Dia lahir untuk Bapak Mama, saudara-saudara, dan saya. Untuk itu, jangan pikir tentang kekudusan, jangan pikir tentang profan dan sakral. Mari kita ambil keputusan untuk kita kembali kepada Tuhan. Dia siap terima Bapak Mama dan saudara, karena dia lahir untuk Bapak Mama dan saudara. Kita lihat bagaimana contoh-contoh ketika dia lahir. Setelah dia lahir, dia justru tidak bergaul dengan semua orang Yahudi yang baik. Dia malah bergaul dengan Sakeus, si pemungut cukai. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia bergaul dengan perempuan sundal, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bergaul dengan siapa saja, tidak pernah pandang latar belakang. Untuk itu, mari kita putuskan hati untuk kita kembali
Lepaskan semua keegoisan kita yang berpikir bahwa Tuhan tidak akan menerima kita. Lepaskan semua rasa bahwa Tuhan tidak menerima kita. Kita datang di hadapan hadiratnya. Dia siap, bahkan dia buka tangan dengan lebar-lebar untuk menerima Bapa, Mama, dan saya, karena dia lahir untuk saya dan Bapa, Mama. Tuhan Yesus memberkati dengan renungan firman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berdasarkan kitab Mazmur 106 ayat 1 ini, marilah kita mengucap syukur akan kasih setianya dengan memberikan persembahan dan menyanyi dari buku nyanyian kitab Ende-Ende nomor 343, Pasu-Pasu Bas Tuhan Hari. Pasu-pasu bas Tuhan hari, kecapkan kami tetap hari, pas paksa-paksa geluh kami, kamu tetap sing kawali. Pasu-pasu bas Tuhan hari, adi warga geteni kami, kunandalani wari-wari, sirena baskam Tuhan mari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak du, labokapen enda matuhu, persembahan singgo bapulu, ajarin dupe kami kelami, tetap ngasuh paraman Tuhan. Buatan lid kami, oh Bapa, kejakan kami kampuna, tanda ukur kami Maria, andaskan kami bandu Bapa, persembahan enda oh Bapa, deskan bungan cole marina, persembahan aten dungana, bagelah akan doa Bapa. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak du, labo kapan enda matunggu, persembahan singgo pepulu, ajari dupe kami gelamin, tetap ngasup mereman Tuhan. Alokan min
dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, laboban beluh kami Tuhan, lako mereku ada pendu, pakaikan mindage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, guna pebelangkan katandu, nandangi krina tidak pandu, pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anak-Du, labo kapan enda matunggu, persembahan singgo pepulu, ajari dupe kami gelamin, tetap ngasup mereman Tuhan. Hidupku yang penuh dosa, hidupku yang gagal, seakan tidak ada lagi harapan, seakan tidak ada lagi jalan. Saat ku berpikir aku tidak layak lagi untuk hidup, pelangi kasih-Mu yang terpancarkan dari kelahiran-Mu membuat aku sadar Engkau menerimaku. Aku sadar Engkau menyayangiku. Dan aku sadar mengapa aku masih hidup di dunia yang fana ini. Itu hanya karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih Yesus. Aku sangat mencintaimu. Pergilah ke rumah tanggamu dan kehidupanmu. Jadilah berkat tanpa memandang dari mana kamu, tanpa memandang siapa kamu. Jadilah berkat. Sejahtera
di dalam dunia ini. Pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Thank you.